Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai topik 2 demonstrasi kontekstual dengan mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Nama anggota kami Anggi Cipati, Firni Zona Aneka Surya, Joko Susilo, Sekar Arum Pramudita, Margareta Pramita Cahyaningrum, dan Kurnia Latifah. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional adalah mengontrol dan mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan situasi kelas yang susah diatur atau pada saat menghadapi karakter peserta didik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, guru harus bisa menjaga sikap, menjaga emosi, dan memiliki rasa sabar. Guru harus mampu menunjukkan sikap positif, sabar, toleran, dan empati dalam berinteraksi dengan siswa yang berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Guru juga harus bisa mengatasi stres dan konflik yang mungkin timbul di kelas atau di sekolahan dengan cara konstruktif dan profesional. Guru juga harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan peserta didik. Harus tahu cara membuat peserta didik merasa aman, nyaman, dan dihargai. Dengan cara tersebut, guru dapat menjadi contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik dalam hal sosial emosional. Kemudian, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman kami dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah diikuti antara lain: 1. Guru kurang memberikan waktu untuk memahami perasaan peserta didik. Guru seringkali hanya fokus pada mengajar materi tanpa menyadari bahwa peserta didik juga membutuhkan waktu untuk memproses emosional mereka. Dengan memberikan waktu untuk mendengarkan peserta didik bercerita, guru dapat memahami situasi yang dialami peserta didik dan memberikan pendampingan serta dukungan yang tepat untuk peserta didik tersebut. Nomor 2, guru menghadapi kesulitan dalam menangani peserta didik yang nakal, sehingga muncul pemikiran bahwa peserta didik tersebut merupakan peserta didik yang susah diatur, meskipun guru belum mencari tahu akar permasalahan yang dialami siswa tersebut. Nomor 3, guru kurang memberikan contoh atau teladan yang baik dalam hal-hal sosial emosional, seperti guru cenderung pilih kasih kepada beberapa siswa yang menyebabkan siswa lainnya merasa tidak diperhatikan. Guru memiliki sifat galak dan suka membentak-bentak, sehingga menyebabkan siswa memiliki rasa takut dan khawatir ketika proses pembelajaran berlangsung. Siswa merasa tidak nyaman saat proses pembelajaran. Kemudian, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara-cara berikut. Nomor 1, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Nomor 2, menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan positif yang mendorong interaksi sosial yang konstruktif dan menghargai keragaman. Nomor 3, memberikan dukungan profesional dan sumber daya bagi guru dan staf untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan kemampuan mereka untuk memfasilitasi pembelajaran sosial emosional. Nomor 4, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam upaya pembelajaran sosial emosional dan berkomunikasi secara teratur tentang tujuan, strategi, dan hasilnya. Kemudian, tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional antara lain. Nomor 1, kurangnya waktu, anggaran, dan prioritas untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara efektif dan berkelanjutan. Nomor 2, kurangnya pelatihan, bimbingan, dan dukungan bagi guru dan staf dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri dan mengajarinya kepada siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesesuaian antara standar akademik, penilaian, dan kebijakan dengan tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir, kurangnya kesadaran orang tua dalam mengawasi peserta didik dari rumah. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari keluarga dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran sosial emosional di sekolah.
Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Peserta didik yang memiliki kecerdasan dan kepekaan sosial emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Namun, bagi peserta didik yang memiliki tingkat sosial emosional yang rendah, maka diperlukan kesabaran dari para guru untuk mengembangkan kepekaan sosial emosional mereka. Selain itu, karakteristik yang berpengaruh adalah latar belakang budaya, tingkat perkembangan kognitif, emosi, dan sosial, serta minat dan motivasi belajar. Karakteristik ini dapat menjadi sumber keberagaman dan kekayaan dalam pembelajaran, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakteristik peserta didik secara individu maupun kelompok, serta menyesuaikan metode, materi, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif, demokratis, dan inklusif sehingga peserta didik merasa nyaman, dihargai, dan terlibat aktif dalam pembelajaran sosial emosional. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Film Laskar Pelangi merupakan salah satu film inspirasi yang dapat dijadikan teladan. Film ini menceritakan sebuah kisah yang jauh dari perkotaan atau di daerah terpencil yang terus berusaha mengenyam pendidikan walaupun berbagai rintangan yang dihadapi tanpa mengenal lelah. Sebagai seorang guru, tentu harus gigih dan tidak boleh menyerah dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Justru dengan keterbatasan tersebut, semakin termotivasi untuk mengubah keterbatasan tersebut menjadi sebuah semangat untuk guru dan peserta didik. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Film ini menceritakan tentang dedikasi dan pengorbanan seorang guru dalam mengajar anak-anak miskin di desa terpencil. Film ini mengisahkan perjuangan Bu Muslimah, seorang guru di SD Muhammadiyah Gantong, Pulau Belitung, yang berusaha menyelamatkan sekolahnya dari ancaman penutupan dengan mengajar 11 muridnya dengan penuh kasih sayang dan semangat. Bu Muslimah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kejujuran, keberanian, dan cita-cita. Bu Muslimah menjadi inspirasi bagi murid-muridnya, khususnya Ikal dan Lintang, yang memiliki bakat dan potensi besar untuk meraih mimpi mereka. Film ini menunjukkan bahwa seorang guru bisa menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu, film Laskar Pelangi tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil, yakni kita harus bersyukur dan menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Karena dapat dilihat dalam film tersebut, anak-anak pantang menyerah dalam menempuh pendidikan dari berbagai tantangan yang mereka hadapi dan bukan suatu penghalang bagi mereka untuk tetap terus belajar atau mengenyam pendidikan demi masa depan mereka. Sebagai seorang guru yang menjadi agen perubahan, tentu harus lebih semangat dari peserta didiknya dalam menyampaikan ilmu tanpa mengenal lelah untuk mencerdaskan anak bangsa. Deadwood Society. Deadwood Society yaitu sebuah film drama tahun 1989 yang menceritakan seorang guru bernama John Keating atau Robin Williams yang mengajar sekolah militer atau sekolah tentara laki-laki di New England. John Keating mengajarkan kepada peserta didik tentang cara berpikir baru yang menantang. Melalui pembelajaran tersebut, John Keating menginspirasi beberapa peserta didik untuk mengeksplorasi kebebasan, berpikir kritis, dan keberanian untuk mengambil resiko. John Keating selalu memberikan jargon untuk tumbuh semangat peserta didik yaitu free thinkers. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Di sekolah tersebut, ada salah satu peserta didik yang bernama Neil.
Neil mempunyai permasalahan dengan orang tuanya, yaitu selalu dipaksa dengan apa yang diinginkan orang tuanya walaupun tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Setelah John Keating datang ke sekolah, Neil menjadi semangat. Dia melakukan apa yang dia ingin dan terus menggapainya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akan tetapi, apa yang diajarkan oleh John Keating dianggap tidak baik oleh pihak sekolah karena melenceng dari prinsip Akademi Welton. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan terutama bagi Neil. Orang tua Neil bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengusut tuntas permasalahan ini dan yang mereka curigai adalah guru sastra Inggris yang tidak lain adalah John Keating. Alhasil John Keating pun dikeluarkan dari sekolah pada saat akan berpamitan kepada para siswa yang dulu diajarnya merasakan keberatan. Melalui cerita ini, kami belajar tentang pentingnya keberanian untuk menyuarakan apa yang kita yakini dan memanfaatkan momen dengan sepenuh hati. Selanjutnya, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Sekolah Rimba. Film ini berdasarkan pada kisah nyata seorang guru di Indonesia bernama Butet Manurung yang meninggalkan kehidupan di kota untuk hidup di pedalaman Kalimantan bersama suku Dayak. Dia membuka sekolah di hutan yang dikenal sebagai Sekolah Rimba atau Sekolah Hutan untuk anak-anak suku Dayak yang seringkali tidak memiliki akses pendidikan formal. Butet menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda yang terinspirasi oleh kehidupan dan budaya suku Dayak untuk membantu anak-anak tersebut belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Film ini menyoroti perjuangan Butet dalam mengatasi tantangan lingkungan, budaya, dan sosial dalam upayanya untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di pedalaman. Pesan utama, Sekolah Rimba menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis mereka. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Deadwood Society. Dengan mengutamakan rasa kasih sayang yang tulus kepada peserta didiknya, maka seorang guru akan mencari setiap peluang untuk dijadikan sebuah kesempatan belajar. Guru yang baik adalah guru yang akan menghadapi segala rintangan yang ada di dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian, sehingga semangatnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik tidak akan pernah pudar di telan masa. Dari film Deadwood Society, kita dapat belajar bahwa seseorang harus mengejar mimpi mereka sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya tanpa ada paksaan. Sebagai orang tua, jangan memaksakan keinginannya terhadap anaknya, karena setiap anak memiliki keinginannya tersendiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Seharusnya orang tua memberikan sarana untuk mengembangkan bakatnya dan mendukungnya supaya keinginan tercapai sesuai dengan minatnya sendiri dan tidak boleh dipaksakan seperti kejadian Neil dalam film tersebut. Karena itu akan berdampak pada sosial emosional anak. Sosial emosional sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak dalam belajar. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Sekolah Rimba, film ini bisa memberikan kita banyak pelajaran. Salah satunya adalah tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah proses di mana kita belajar untuk mengenali dan mengelola emosi kita sendiri dan orang lain, serta berinteraksi dengan mereka secara positif. Dari film ini, kita bisa melihat bagaimana Butet Manurung tidak hanya mengajarkan anak-anak suku anak dalam tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kepercayaan diri, kerjasama, toleransi, dan rasa hormat. Film ini juga menunjukkan bagaimana pembelajaran sosial emosional bisa membantu anak-anak suku anak dalam untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka, seperti konflik antar suku, ancaman perusakan hutan, dan modernisasi.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.